kuwakilkan pada sajak lagu atau bunga. Demi kamu aku pamit, sebentar aku ke langit. Akan ku gendong rembulan, ku kantongi bintang-bintang. Segera ku bawa pulang, ya untukmu. Kalau bulan bisa ngomong, Oh ya, sayang bulan tak bisa ngomong. Coba kalau bisa ngomong, dia pasti tak akan bohong tentang cinta, cinta kita. Kalau bulan bisa ngomong, oh ya, ada cinta yang terlalu, ada rindu yang terlalu, semua serba terlalu padamu, ya padamu. Aku kehabisan kata dan hampir tak dapat bicara. Dalam hati hanya ada rasa yang tak dapat kuwakilkan pada sajak lagu atau bunga. Demi kamu aku pamit, sebentar aku ke langit. Akan ku gendong rembulan, ku kantongi bintang-bintang. Segera ku bawa pulang, ya untukmu. Kalau bulan bisa ngomong, oh ya, sayang bulan tak bisa ngomong. Coba kalau bisa ngomong, dia pasti tak akan bohong tentang cinta, cinta kita. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, jauh sebelum nasi menjadi makanan pokok masyarakat Mandar di Sulawesi Barat memiliki pangan tradisional berbahan dasar ubi kayu dan parutan kelapa. Proses pembuatannya cukup sederhana namun syarat dengan kearifan lokal. Kelapa dicampur dengan parutan ubi kayu yang sudah diperas, kadang juga dicampur dengan sagu. Teknik memasak makan tradisional ini juga unik, yaitu menggunakan tembikar pipi yang disebut penjepangan.
Campuran ubi kayu dan kelapa diratakan di atas tembikar yang sudah dipanaskan di atas tungku kayu. Jepa kemudian dibalik agar kematangan merata. Tentunya jepa umumnya dimakan dengan ikan kuah kuning atau jepa manis dengan tambahan gula merah di dalamnya. Selain itu, jepa juga dikenal sebagai makanan yang awet sehingga sering dibawa oleh nelayan bandar saat melaut untuk bekal. Demikian kabar Ratna Pro 4. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu.
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Kita jumpa kembali tentunya di program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Sehat-sehat semua. Gimana kabar ta? Mudah-mudahan dalam keadaan semangat ya. Oke, dan pendengar, saya sapa-sapa dulu di pagi hari ini yang lagi on the way, lagi mobile ke tempat aktivitas. Halo, apa kabar untuk Pak RT, Pak Budianto, terus biasanya ada Pak Tamrin juga ya lagi mobile. Pak siapa lagi, Haji Marsuki, kemudian Pak Jono, Pak Hamsa di Pampang 2, ada Pak Hanafi juga. Halo Pak Hanafi, sehat selalu Pak Hanafi, semangat terus ya. Pak Hanafi itu ada di Pasar Terong. Oke, Bu Sudarsia, semangat terus Bu Sudarsia. Lama sekali ini suaranya tidak dengar ini, tapi tetap kirim pesan ya lewat WA maupun di kolom komentar juga. Ibu Cida di Kabupaten Baru, halo Ibu Cida, apa kabarnya? Siapa lagi? Oke, Mbak Yunika, saya lagi monitor ini dari Kabupaten Bone. Ada Ica semangat pagi juga ya. Siapa lagi ini ya, biasa monitor. Oke, Pak Nurdin di Sediang ya bersama Ibu Mulyati. Ada Pak Sulaiman bersama Ibu Hawania. Pak siapa lagi, Pak Enal ya, Jono, Andi Tenri juga di kompleks Andi Tenri di BTP, kemudian Ibu Niar, mudah-mudahan monitor ya. Siapa lagi nih, saya sapa-sapa dulu ini pendengar Kak. Pak Agus, terus Daeng Napa ya di burung-burung, kemudian di Pangkep ini ada Daeng Nuntung ya. Halo apa kabar Daeng Nuntung, terus Daeng Mangga juga di Pangkep, selamat ngaseng Ki Api Langeri. Bunda Hajani di Kompleks Perhubungan Udara, apa kabarnya ya. Dan pendengar, sebentar kami akan hadirkan Papa Santoriolo ya pagi hari ini, dan kami menantikan tentunya partisipasi Anda melalui telepon di 0811 400 9250. Kita nikmati dulu Serekelong dari
Ruang dengar tak ya, Ridwan Sau, Pasar Batangan. Pasari batangan saya, mangabadi pasari akodong harus supasi dakaya, bagi kangan tonji gale pamaita mamin raya, tonji ngasari batang sampan simpul sampan tene, tuli jaki atapungan tuli kisi jalai patrisiku patrisiku sikio si kape kape aule si kanakuki unapina kisi jini asamilang maboyaku boriku mana mabila kodong keboriku jima bela auleka sumangaku nia asin jiri kate lonu salang titinjamin bumi lawang ribokon pada kita lang pada kita buang beban tutuki lepa-lepa mati seang rati bontong talang kita lang disalang inasako alimbu pasari batangan saya, mangabadi pasari akodong harus supasi dakaya, bagi kangan tonji gale pamaita mamin raya, tonji ngasari batang sampan simpul sampan tene, tuli jaki atapungan tuli kisi jalai patrisiku patrisiku sikio si kape kape aule si kanakuki unapina kisi jini asamilang maboyaku boriku mana mabila kodong keboriku jima bela auleka sumangaku nia asin jiri kate lonu salang titinjamin bumi lawang ribokon pada kita lang pada kita buang beban tutuki lepa-lepa mati seang rati bontong talang kita lang kisalang inasako alimbu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada wita berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita tabaca sapo. Apalagi je mangkok ko media sosial le. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita baleta baca. Ya riga hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi itu wis sesapo. Ya ko makute pale lebih ko berita na rri.co.id ubah pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilan na. Magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto para berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, monitor juga ini dari siapa? Namanya saya belum lihat ini. Oh, Pak Hairil. Pak Hairil kalau tidak salah di Sidrap ya. Oke, wilayah Ajata Parang dan sekitarnya. Oke, makasih Bunda Hajani di Kompleks Perhubungan Udara ya. Oh, bisa jadi ya. Siapa si Ica ini? Nah, mendengar informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, tentunya topik pagi ini dari bidang pemberitaan RRI Makassar bahwa tuntutan hakim Forum Solidaritas Hakim Indonesia ini menuntut pemenuhan hak kesejahteraan melalui revisi PP nomor 94 tahun 2012 ya. Forum Solidaritas Hakim Indonesia PN Makassar melakukan orasi di depan kantor Pengadilan Negeri Makassar, Jalan R.A. Kartini pada Senin lalu, dan orasi ini merupakan bentuk akumulasi protes atas perlakuan yang tidak adil terhadap hakim. Dan Forum Solidaritas Hakim ini menilai setiap negara yang demokratis menganut konsep trias politika dengan pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pelaksanaan fungsi yudikatif salah satunya dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, kemudian ini di mana hakim memiliki tugas mulia
untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang berperkara dan berkewajiban, mewujudkan pengadilan yang bersih dan berwibawa. Kemudian dikatakan profesi hakim bukan suatu tugas yang ringan dan seluruh hakim harus bersedia ditempatkan di pengadilan yang ada di seluruh pelosok Indonesia, terutama bagi hakim tingkat pertama, dan untuk itu pemerintah dan DPR RI melakukan pemenuhan hak hakim atas kesejahteraan dengan melakukan revisi nomor 94 tahun 2012 ya. Jadi pendengar, sang pengadil menuntut keadilan ini. Nah, tentunya yang kita biasa dengarkan ini sahabat budaya, papasang Toriolota tentang kejujuran, cendekiawan ya. Ada papasang Bugis ya yang menyatakan ini dari Karempakti Ngaloang, pura barak sompeku, pura tangkisi goliku, uluk bireni telenga natawalia, atau memiliki makna yang sama, yaitu dengan melaksanakan segala sesuatu dengan kehati-hatian, dengan pertimbangan matang, dan juga memiliki sifat acak atau cerdas, dan mengambil tindakan dengan pertimbangan yang matang ya. Nah, tentunya sifat acak, kecerdasan atau kejujuran ini lempuk cara de. Jadi papasang Bugis yang menyatakan bahwa pura bara sompeku, pura tangkisi goliku, uluk bireni telenge natawali. Silakan sahabat budaya, saya nantikan partisipasi Anda melalui telepon ya. Silakan di 08 11 400 9250 dan coba juga bergabung melalui WhatsApp ya. WhatsApp kami dengan nomor yang sama 0811 400 9250. Komentar tak sang pengadil menuntut keadilan ini. Ya, jadi dari Forum Solidaritas Hakim Indonesia menuntut pemenuhan hak kesejahteraan ya. Dan juga ada salah satu papasang ini atau pangadereng hukum adat, seseorang yang telah membuat salim ya. Nah, ini dari Pangadereng Lamunasa atau Akareng, yaitu selaku raja mencari jalan keluar dari titik masalah, hingga pada titik ia menemukan dirinya telah berbuat zalim dan dapat layak di depan halayak ramai, dan ia menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri karena perkara memungut barang ya. Jadi memungut barang di sawah lalu menyuruh seorang anak untuk menyimpannya. Jadi nilai kejujuran yang terkandung dalam kisah Lamunasa atau Karengeng ini terletak pada sikap kesatrianya dalam mengakui kesalahan yang dilakukan, dan itu membuktikan bahwa betapa pentingnya nilai kejujuran bagi seorang pemimpin. Dan juga dikisahkan oleh Lapagala Nenek Malomo, seorang hakim di Sidenreng yang menjatuhkan hukuman mati terhadap anaknya sendiri dikarenakan perkara ketidakjujuran sang anak, yakni mengambil salaga atau alat yang dipakai membajak. Dan jadi setiap perbuatan yang tidak jujur ini akan diganjar hukuman sebagaimana yang ditimpakan Nenek Malomo kepada anaknya ya. Baik sahabat budaya, saya nantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung 0811 400 9250. Halo Pak Aras ya di Aras Rupidara ini. Selamat Ki mendengarkan acara Bari Basa juga ya. Oke, saya tunggu partisipasi Anda, silakan bergabung. Bisa juga melalui telepon WhatsApp ya. Saya coba dulu sahabat budaya, kita tes ini. Silakan 0811 400 9250. Jadi keadilan yang tentunya pernah ditegakkan oleh Nenek Malomo, seorang hakim yang ada di Sidenreng yang menjatuhkan hukuman mati terhadap anaknya sendiri dikarenakan perkara ketidakjujuran.
kajalainu sana duduku ngaina muri-murian wandi tapa janang ritin rohku inai monjor godong talu salalang ngatina sielo kitang kucini arua-arua atingku nuandi rupa nuandi muri-muri nu ngapa maneri kodong ku malingu-lingu kama alo bangiku tajanang anawa-nawa kalenu tinamo kapang maraeng aneri lalang ngatingku mana sai kau tonji ikau tonji o andi baca apa mita tabang naku malingu-lingu kama pongorito jimane la 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 hey 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 la 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 hey 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 sana ku kajalainu sana duduku ngaina muri-murian wandi tapa janang ritin rohku inai monjori godong talu salalang ngatina sielo kitang kucili arua-arua atingku kalenu wandi rupa nuandi muri-muri nu ngapa maneri kodong ku malingu-lingu kama alo bangiku tajanang anawa-nawa kalenu tinamo kapang maraeng aneri lalatingku mana sai kau tonji ikau tonji o andi baca apa mita tabang naku malingu-lingu kama pongorito jimane ngapa maneri kodong ku malingu-lingu kama alo bangiku tajanang anawa-nawa kalenu tinamo kapang maraeng aneri lalang ngatingku mana sai kau tonji ikau tonji o andi baca apa mita tabak naku malingu-lingu kama pongorito jemandi ngapa maneri kodong ku malingu-lingu kama alo bangiku tajanang anawa-nawa kalenu tinamo kapang maraeng aneri lalang ngatingku mana sai kau tonji ikau tonji o andi. Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh. Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dar sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi
atau minyak serai wangi citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli, tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari, swasembada pangan dan obat Indonesia. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. janjinu mana pasanu talepak niat batu anjo kananu sarojiku pariati sahabat jarena lantam paparampenu tuli jimanjina triatinku urung molita pangutrangi sada aloa jari sapi ajari sapi pasinga inta cinata nakuta kipoto kuliri janji teneta paita tuli jaki silepora tenaka kau nunaku hinake iya sangin jekne mata mami tenaka kau nanuero angulingi si kamali pateknea ikanya me apa mudai apa gaweku kasih alo bangiji angaru lala nyawaku tena jagai tenanaku tak lupa teyakilan remata yang odai limbang to minjo janjinu mana pasanu talepak niat batu anjo kananu sarojiku pariati sahabat jarena lantam paparampenu tuli jimanjina triatinku urung molita
berita pangutrangi Sadra loa jari sabi Ajari sabi pasinga inta Cinata nakuta Dipoto kuliri janji Neta paita Tuli jaki sile pora Tena kakau nunaku Hina ke iya Sangin jene mata mami Tena kakau Nanuero angulingi Si kamali batik nea Ika nyame Apa mudai Apa gawe ku kamasi Allo baniji Angaru lala nyawaku Tena jagain Dengan aku tak lupa Keyakinan remata yang odai Tena kakau lunaku Hina ke iya Sangin jene mata mami Tena kakau Nanuero angulingi Si kamale patek nea Ika nyame Si kamale patek nea Nika nyame Baik sahabat budaya, dan kita lanjut lagi kebersamaan kita di Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, halo. Halo, halo. Halo. Ya. Waalaikumsalam. Tunggu dulu karena ini salah minum obat kayak ini. Oh, pantasan. Iya, jadi itu selalu salah tindis apa? Karena salah minum obat kak, aduh. Obat sakit kepala aku minum. Kenapa obat cacing aku minum? Pantasan cacing ya. Itu nih selalu salah tindis apa? Merentong ini Pak Jono. Ada saja terus. Kenapa dia? Apa lagi Hena sekarang hakim menuntut keadilan. Bagaimana itu hakim menuntut keadilan? Halo. Ya, Siapa yang menuntut keadilan? Hakim. Tanya dulu ke hakimnya, apakah selama ini saya memutuskan satu perkara sudah berbuat adil juga? Tanya Maki. Jadi kalau tidak bisa memberikan keputusan yang adil, jangan menuntut keadilan juga dong. Kesejahteraannya tahu.
sejahtera apa lagi lah, syukuri apa yang Anda miliki lah, ya kan? Kalau Anda mau cepat kaya jadi pengusaha, jadi hakim. Ya. Anda itu namanya tidak bersyukur. Anda punya jabatan, sudah punya rumah, sudah punya segalanya, kok masih mengeluh? Iya toh? Ada apa sebenarnya? Tanya Pak, itu bukan hakim ini. Iya, berarti ini orang tidak ada rasa syukur di hatinya. Ya, terus? Halo. Iya. Jadi kalau menurut saya kita tidak usah terlalu anu lah. Kalau memang Anda tidak merasa Anda tidak sesuai gaji ada apa ya, mundurkan saja Anda jadi hakim. Ya. Anda jadi pengusaha saja atau jadi anggota dewan lah. Ya kan? Seperti itu. Anda kan sudah tahu kalau ASN atau apa namanya sebagainya ini, kenapa Anda mau juga? Iya. Iya toh. Saya kira kalau hakim, saya kira gajinya ya cukup lumayan lah. Ya kan dibandingkan dengan saya. Saya kira kalau hakim cukup lebih lah. Tapi kalau orang tidak mensyukuri, berapapun nilainya, sebesar apapun nilainya, kalau kita tidak syukur, pasti merasa tidak cukup juga. Tapi kalau dia pintar bersyukur, kecil apapun mereka dapatkan gajinya, kalau dia merasa bersyukur, pasti selalu merasa cukup. Jadi harus banyak bersyukur. Iya, selalu banyak bersyukur. Tergantung sebenarnya dari rasa syukur kita. Ini tadi, sebesar apapun gaji Anda setiap bulan, kalau Anda tidak mempunyai rasa syukur di hati Anda, pasti itu tidak akan pernah merasa cukup. Pasti selalu merasa kurang. Ya kan? Seperti itu. Tapi sekecil apapun gaji Anda terima setiap bulan, tapi kalau Anda mempunyai rasa syukur di hati Anda, pasti akan selalu merasa cukup. Jadi kita letak perbedaan sebenarnya itu dari rasa syukur kita sebenarnya saja. Kesejahteraan atau anatunan ini. Loh, Menuntut. sekarang memang hakim sudah sejahtera. Iya. Ya. Sudah punya mobil, sudah punya rumah. Yang marah-marah. Apa kita kurang sejahtera? Ya kan? Makanya itu dia bilang orang tua dan dia bilang ulama, dalam hidup itu kita selalu melihat ke bawah. Sesuai tawa revisi kalau urusan dunia, ya. Sesuai revisi undang-undang. Susah itu kalau rakyat sekarang semakin menjerit, Anda mau enak-enaknya mau dikasihkan gajinya. Seperti itu. Berat tugasnya itu. Apa tinggal ketuk palu saja, ya kan? Seperti itu. Tidak segampang itu orang ketuk palu, harus ada pertimbangan. Harus ada apa? Iya, pertimbangannya kalau bagus pertimbangannya ya bagus juga, tapi kalau tidak seperti itu. Apakah selama ini kita sering melihat keputusan dari hakim itu tidak sesuai dengan apa namanya hati nurani, tapi sesuai dengan ya. Jadi marah-marah ke ini. Saya tidak marah-marah kok. Jadi saya kira pejabat itu negara itu seharusnya Anda merasa bersyukur. Pak Haji Marzuki, jangan putuskan silaturahmi. Itu urusannya Pak Haji Marzuki. Siapa yang silaturahmi? Selalu curhat setiap hari kok dong. Kan butuh teman bicara. Jomblo tidak temani bicara, telepon hari-hari. Siapa hari yang putuskan silaturahmi nyaki blokir kok dong. Jangan blokir. Butuh gitu teman cerita. Mungkin diblokir sama Bunda Jani ini kapan? Sama orang tua dengar ke Bunda Jani, nah. Ini Bunda juga, beganya tuh juga. Kenapa lu blokir Bunda? Jangan kiko dong. Seharusnya itu kalau sama orang tua itu sebab masing-masing. Gitu. Tapi lalu lah, kasihan lah. Ya toh. Sering curhat lah, sering apalah, ya kan? Kan antara Bunda dengan Pak Haji Marzuki kan namanya seumuran, segenerasi. Jadi ya ada connect lah dia. Kalau masa kan saya masih muda, ya toh.
Ya, masih muda Jiki di. Iya. Tidak akan menuai kapan? Wah, saya sudah makan bunga itu. Bunga apa? 7 rupa. Rupa-rupa warnanya. Bunga abadi. Bunga abadi. Lalalala. Oke, Jadi terus? kepada bapak-bapak yang di atas sana, bagi pejabat-pejabat, jangan terlalu banyak menuntut. Makanya kita terima, kita syukuri apa yang Anda terima lah, ya kan? Kita ini sebagai rakyat, Anda gitu, lihatlah rakyat sekarang itu lagi banyak menderita karena faktor ekonomi. Masa kita di tengah penderitaan rakyat baru kita mau menuntut gajian tinggi? Kan tidak adil namanya juga itu. Termasuk ya kita kan? yang menderita, Di. Iya, termasuk saya ini air tidak ada, tidak jalan. Iya tuh. Biaya tambahan ini kemana? Mana wali kota tidak pernah perhatikan itu? Iya. Mana wali Itu kota ini lagi. setiap tahun ada kekeringan seperti tidak pernah ada perhatian itu terhadap masyarakatnya. Tidak ada solusi untuk rakyatnya. Udah ya. Mana ini? Mana ini perhatian ini pemerintah kota ini? Tidak ada sedikit pun. Perhatiannya tidak mau pergi jalan-jalan ke bawah. Bagaimana ini ibu-ibu, bapak-bapak airnya lancar tidak? Tidak sampai tahu di situ. Tapi Kenapa memang di daerah ini di Kecamatan Talo, Barukan dan sekitarnya, aduh. Memang ini kan airnya. Yang paling parah memang itu air itu ini daerah utara dengan timur. Kenapa itu Atau karena kita berada di hampir dekat Karena lautan. kita jauh dari sumbernya toh. Terus banyak sekali dipotong apa dan sebagainya. Jadi tolong saya ini karena bukan ini hanya tahun ini setiap tahun begini. Iya. Nyata mana perhatian pemerintah? Baru terlambat saja kita bayar air tidak mau diputus. Tiap bulan kita di sini hampir 5 bulan tidak jalan tapi kita bayar uang bebannya 40.000 per bulan. Oh, di Iya. 5 bulan kita di. Iya. Iya. Seharusnya kan ada kompensasi dari pemerintah. Iya. Air tidak jalan harusnya bilang jam dulu Pak bayar ini bulan 2 bulan lah, ya kan? Iya. Karena kita itu sebagai pengganti untuk kita beli air tiap hari. Air galon kita beli tiap hari itu Pak. 5.000 per hari itu kali ini 150.000. Iya. Mana perhatian pemerintah tidak ada tahu juga perhatiannya ini. Melihat masyarakatnya tiap hari pagi sampai malam itu pegang jergeng itu naik bentor cari air. Mana perhatiannya di pemerintah? Mana lurah itu? Mana camat itu? Kalau mana lagi PBB cepatnya juga. Matina marah-marah ini. Ini semua wakil ini. Oh, ini sebagai masyarakat ini. Tidak ada perhatiannya. Kalau bagusnya itu Pak, sedangkan itu kalau mobil tangki di setiap kelurahan itu. Iya. Untuk membagikan kepada masyarakat. Jadi tidak ada perhatiannya juga. Jadi mau diapain nih? Ya minimal ada perhatian pemerintah lah. Oke, nanti saya perhatikan ada kompensasi. Atau yang di BTP saja perhatikan Ki. Iya, itu sudah pasti nih. Jangan hanya perhatian kepada rakyat, kita ada pemilu, pilkada, baru Anda turun ke lapangan, tanya ini, tanya itu. Pelan-pelan. Pada saat Anda naik, Anda pura-pura tidak tahu lagi. Pada saat kampanye biar jalan buntu, biar lorong buntu tahu semua. Orasi kini Pak John. Tapi setelah naik, lupa semua. Oke dong. Iya. Lupa. Kita itu masyarakat bukan Tuhan yang kita butuhkan Pak. Walaupun Anda tidak ada berikan perhatian itu, tanya dong kenapa Pak, bagaimana airnya ini lancar. Oh iya nanti ini tidak ada perhatian, tidak pernah tuh ada turun-turun. Lurahnya, cabangnya, apalagi di kota tidak pernah turun ke bawah sini. Dulu Pak RT mau dulu situ jenjangnya. Bagaimana Pak RT di sini di nonaktifkan kapan tidak pernah muncul ya? Iya. Jadi tolonglah itu jangan aduh. Buat apa Anda bangun itu tapi di pihak rakyat Anda menderita. Kau masih. Harga naik harga tiap hari naik. Iya. Itu biaya hidup itu makin bertambah, Pak. Ditambah lagi jalan air tidak jalan, beli air lagi, biaya lagi bertambah. Pokoknya kasih keluar semua keluhan lu jono di sini. Iya. Dengar ini penjabat wali kota ditolong Pak ini. Tidak tahu ini perhatian ini pemerintah ini sudah berapa tahun ini? Iya. Berapa tahun ini rakyat selalu begini Pak.
kekurangan air, tapi Anda tidak pernah perhatian terhadap mereka. Tiap tahun saya juga batin tahun petisi itu. 1 bulan nih kalau Mana saya perhatiannya? Tidak ada. Musim kemarau Pak Jono. Biar musim kemarau, tapi mungkin ada solusi misalnya. Kok Ya, kan? gampang, tidak dapat kejadian air bersih. Sediakan tangki di per lurah untuk mengcover dia kekurangan air. Bawakan mereka. Untung ini Pak Lurah ini. Tidak ada tuh perhatiannya, ini lurah, ini camat ini. Apalagi di kotanya tidak ada. Ya sudah mau. Begitu. Ini pejabat-pejabat jangan bikin kita selalu minta kesejahteraan Pak. Kita sudah sejahtera, ini masyarakat belum sejahtera ini. Iya, nanti saya yang kasih kesejahteraan. Dia lagi yang mau bikin disejahterai. Yang penting jangan salah tindis. Jangan salah tindis, jangan salah minum obat lah. Oke. Iya. Jangan vitamin mau diminum ini, tapi yang diminum obat cacing aja bagi. Oke Pak John, terima kasih banyak sudah gabung. Jadi lewat WA kini gabung di bagus itu Wang. Ya bagus Ji. Jadi tolong ini ke Pak Kips Pak, tolong dikasih corong itu menghadap ke balai kota itu Pak. Jadi kalau kita ini ada di garis sana itu, ya kasih corong itu besar-besar itu pokoknya. Iya nanti Biku suruh kasih balik ke itu sana. supaya kalau ada kayak begini dia dengar gitu. Karena mereka itu pura-pura tidak tahu itu, dia tahu cuma pura-pura tidak tahu. Ini Kak, manusia mau dihalusi, dia tidak dengar dikasih kita bilang dibenci saya ini. Aduh, susah kita jadi masyarakat di. Thank you. Menyesalku saya tidak jadi presiden. Kudung. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh deh Pak Jono, terima kasih sudah bergabung ya. Oke sahabat budaya, sebentar saya akan lanjut lagi kebersamaan kami hadirkan dulu satu kalung dulang dengar Anda. Dan sebentar ada kami hadirkan info kabar nah perempat. Kali baku kalupai batenu ngairinake
Pro 4. Sahabat budaya, ada tradisi Jawa yang disebut mandi air kembang. Ritual ini berguna untuk pembersihan diri dengan cara berendam atau mandi dengan air yang telah diberi campuran bunga-bunga harum seperti melati, mawar, dan kenanga. Tradisi ini dilakukan untuk berbagai tujuan spiritual dan simbolis, termasuk membersihkan diri dari energi negatif, mendatangkan keberuntungan, dan mempersiapkan diri untuk acara penting seperti pernikahan atau upacara adat lainnya. Ritual ini diyakini oleh masyarakat Jawa dapat meningkatkan kesejahteraan spiritual dan emosional seorang peserta, memperkuat hubungan dengan leluhur dan juga alam. Dijamin sekarang masih sering ditemui orang yang melakukan ritual ini ketika mau menikah. Orang yang mau menikah sehari sebelum acara pernikahan, mereka melakukan siraman air dengan potongan berbagai macam bunga. Demikian kabar Ratna Pro 4. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita.
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Irama lesung yang saling mengadu dengan alu, yaitu alat penumbuk padi yang terbuat dari kayu, biasa dikenal dengan istilah patumbuk. Seirama dengan gerakan ibu-ibu di desa Siaung, membuat hati kami yang menyaksikan ikut hanyut terbuai ingin mengikuti gerakan mereka. Suasana malam di desa Siaung yang biasanya sunyi, kini terlihat ramai. Bahkan, penduduk desa mengajak kami masuk berkunjung ke rumahnya untuk makan bersama. Berbagai macam makanan khas Kabupaten Baru disajikan untuk kami santap. Setelah menikmati sajian hidangan yang disuguhkan, kami melanjutkan perjalanan menyusuri desa Siaung, Kabupaten Baru, menuju lokasi pesta panen. Saat kami tiba di tempat upacara, terdengar suara lesung menggema dan seluruh penduduk di Dusun Birue Desa Siaung ikut melaksanakan ritual tersebut yang menjadi pertanda berlangsungnya pesta panen. Lesung yang berusia lebih dari 100 tahun ini akan terus terdengar dalam irama yang sama selama 7 malam hingga menjelang puncak acara pesta panen. Penumbuk lesung adalah orang pilihan yang merupakan pemangku adat dan tokoh masyarakat yang didominasi oleh perempuan. Dendang merupakan salah satu tradisi warisan asli kebudayaan Bugis yang diadakan untuk menyatukan rasa kebersamaan antara petani dan masyarakat. Upacara ini biasa dilakukan setelah panen raya ketika memasuki musim kemarau. Ritual Mapa Dendang sangat beragam di setiap daerah karena disesuaikan dengan ritual budaya masing-masing. Salah satunya khusus Dusun Birue Desa Siaung, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Upacara Mapa Dendang dikenal dengan nama Paenge Majekne Jekne, seperti yang dijelaskan tokoh masyarakat Desa Siaung, Andi Paranrangi. Pesta panen di selatan ini pada umumnya cuma padendang ya. Kalau di sini keunikannya ada namanya Majekne. Rangkaian dari padendang juga. Majene-jene itu adalah saling siram dulu ya. Ketika itu dimulai itu istilah orang Bugis Mapa Mesi. Mapa Mesi itu saling percik air saja. Ya, di situ. Tapi lama-kelamaan menjadi siraman. Jadi besok kalau datang ini ya HP-nya dia mangkang karena semakin tinggi jabatan yang datang di situ itu yang dimulai disiram itu, Pak. Misalnya Pak Bupati yang datangnya, ya langsung itu mana yang paling tinggi jabatan yang datang itu yang dimulai disiram. Begitulah masyarakat di sini. Ada nilai-nilai kearifan lokal di sini. Apa itu, Bu? Nilai kearifan lokal itu, yaitu adanya kebersamaan. Ini yang paling berharga menurut saya ya. Kebersamaan artinya bukan saja masyarakat di sini, tapi seluruh masyarakat yang datang atau pengunjung. Sebagai bukti, ya. Tanpa diundang datang Ki. Siap makanan, bahkan kalau ada bisa dibawa pulang. Semakin banyak kita bawa pulang, menurut masyarakat di sini rezekinya semakin bertambah. Begitu juga makna dari menyiram tadi, semakin banyak air tertumpah, semakin banyak turun hujan, dan turun hujan itu yang membawa berkah untuk masyarakat yang bertani di sini. Itu filosofinya, ya. Nah, jadi kebersamaannya di sini adalah siapapun yang datang dianggap keluarga, ya, dianggap keluarga. Bahkan mungkin ada tersinggung ya Bu, kalau misalnya datang Ki naik di rumahnya terus tidak makan apa-apa. Berbeda dengan upacara Mapa Dendang lainnya, pesta panen
di Desa Siaung, Kabupaten Baru, dilaksanakan di salah satu sumber mata air yang kisahnya berawal dari munculnya air dari pohon paeng. Kisah ini terungkap dari pemuka adat Desa Siaung, Puang Ase, yang juga memimpin proses upacara pesta panen di paenge. Kang rodo lato dugara rimula-mulana kan dek nak kumemon roy. Kibi kurome telak lam anu jompi tapi masukna nalokat kumehe nanre api bolana nero nanre na api bolana engka reke genrana engka kapara make lengka anna tomato aku nanre api lutu ilokwe jajil na tutungan na tudangnya ro kasih latoku makadaga na pak dek nagawanre dito nagat dingon lawi kan yami biasa telul lelami bola lato tajami lato napak kapala aga na kasih wanre nadek nagawanre pitani kana pitangi makada nang kalinga suara makada kahe kalele tabuka kalele biru tabuka ina sengaro jaji engkau yawana jadi napau ni lato ku makada ku jaji ase ku matu ku me biru manran si pulupa pura rana seman randre mapak padenda ka aku miruan nana jadi anak tuli laku kang pak tuli mitau ki pak tuli mitau ki reke tulilok ki reke mulai setiap pura ki pesta panen elok ni sedih mulai tuli elok ni mulai apa ya tidak tuli merasa bersalah ki kuda ipi gawi. Sementara itu di tempat yang berbeda, rangkaian upacara pesta panen di Desa Balusu, Kabupaten Baru diawali dengan tradisi mak bete atau membuat bete. Bete adalah makanan yang terbuat dari tepung beras ketan yang dicampurkan dengan santan kelapa dan gula merah. Uniknya, proses pembuatan bete ini tidak melibatkan perempuan dan hanya dilakukan oleh laki-laki. Ada 3 rangkaian acara. Yang pertama itu namanya Mandriana, kalau bisa orang Bugis makan-makan. Ada sumber air namanya sebelah utara sana. Dia masuk dusun Balewe, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Tidak masuk di Kecamatan Baru. Itu acara duluan itu. Ya, di situ dimulai dulu. Uniknya di sana itu yang harus pergi itu adalah harus laki-laki. Jadi makan makanan apa semua segala macam dimasak oleh laki-laki, bukan perempuan. Jadi sebelum berangkat juga ada padendang, pulang biasanya ke 3 hari 3 malam itu padendang, kemudian acara puncak inilah besok. Mak jenek baku siram ini uniknya Bu. Bahwa keunikan yang kedua, ini masyarakat kita menganggap ini adalah pestanya. Dalam artian tidak memperhitungkan biaya berapa yang harus dikeluarkan. Ya. Yang penting acaranya ini bisa berlangsung secara sesuai dengan ketentuan nenek moyang mereka. Seperti itu. Setelah mak bete dilaksanakan, dilanjutkan dengan menumbuk lesung selama 7 malam. Selama itu pula masyarakat Desa Siaung mempersiapkan kebutuhan upacara puncak pesta panen. Kemana mak burasa kibolana masing-masing, tapi engkana tiwi kurodo inaswi, manaswangi, mak gerek manuk na 2 kaju cek dicelak cek di karametasa. Agak bedana tuh. Iya ro bedana ro kayak apa ya rotu neru ianu bedana. Apa manuk celak karabetasa. Iya harus payaro detona di makda senimi purane yala na igere man pitumpen ni pa. Oh betul Iurunya canggih ke satana. Jadi politika jadi ala tuh manu Yang penting meliki kung kerita anu natay makanja. Kalite irita meto ya anu nama namto seding kailalang kita kada oyar makanja. Iya naro coco. Iya naro coco. Jadi ditekengi nah di pound roy bulai jolo. Iya. Atau pendi pinang. Iya napa igere ni pore gere menre ni bajan resi pulun ni. Iya. Jadi dia nadi nasui.
Inasu nih. Oh, dinasu. Iya, nasu ki bola. Kadang-kadang digere nanti kan dinasu. Oh, pura digere, dinasu. Iya. Baja. Baja. Nak bajana. Iya. Di wani matu ya digere atau matu ya. Iya, meni. Wani, matu wani. Iya, wani. Igere manu nih kuli rodo magasan na pura ni nasu pura persiapkan ya lah ni mereka para tapak damak jujur mana nih set di biru. Makanan khas daerah seperti songkolo, burasa, dan gogos menjadi sajian utama yang memiliki makna kuat dan bersatu karena dilihat dari bentuk dan pengolahannya. Bagi mereka, ini dapat dilampangkan sebagai filosofi kebersamaan dan kekuatan persaudaraan yang erat, terus terjaga, tidak ada yang terpisah meski jarak memisahkan. Dan sajian ini hanya dapat dibuat di setiap rumah warga. Sementara itu, ikan, ayam, udang, dan bajabu menjadi lauk dalam penyajian makanan utama tadi. Lebih lanjut, Puang Asep menjelaskan, ayam yang digunakan dalam pesta panen merupakan ayam pilihan dan khusus disiapkan oleh pemuka adat. Di antaranya ayam merah dan ayam karametasa. Ayam berkualitas unggul dan sehat. Ketika membelinya, tidak ada tawar-menawar dan baru dapat dipotong setelah malam ke-7. Malam terakhir di Pitu Penni atau malam menjelang puncak pesta panen, para penumbuk lesung sudah menggunakan pakaian adat serta melengkapi ritual budaya Mappadendang dengan memercikkan air dan beras sebagai wujud kesyukuran sambil mengajak para tamu menikmati makanan yang ada di seluruh rumah warga. Warga Desa Siaung menyiapkan aneka macam makanan untuk dapat dinikmati siapa saja. Sebagai pendatang, kita harus bersiap memilih makanan di rumah yang mana karena semua rumah terbuka bagi para tamu. Keesokan harinya, warga bersiap dengan pakaian adat baju bodo, berbaris rapi sambil menjunjung nampan berisi makanan, beriringan menuju ke mata air Paenge. Mata air ini dipercaya sebagai mata air kehidupan karena mengairi sawah masyarakat yang menjadi sumber air minum dan mandi di desa ini. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Baru terus memberi dukungan apresiasi kepada warga Desa Siaung yang mempertahankan budaya turun-temurun dan masih berlangsung sampai saat ini. Camat Baru Andi Hilmaninda menambahkan, semoga kegiatan ini menjadi ajang tahunan, bukan hanya menarik wisatawan domestik, tapi juga mancanegara. Kami selaku pemerintah desa sekaligus pemerintah Kecamatan Baru sangat mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan ini karena ini adalah salah satu budaya yang mengusung kearifan lokal, di mana kita bisa lihat dengan adanya kegiatan seperti ini semangat kebersamaan, kegotong royongan, satu padunya masyarakat khususnya Dusun Birue Desa Siaung ini sangat jelas dan sangat terasa sekali rasa kekeluargaannya yang namanya Sipaka Tahu, Sipaka Lebih, Sipaka Inge yang kita agung-agungkan selama ini disinilah mungkin bisa kita saksikan bersama, dan ini yang kami sangat dukung, dan kami selaku pemerintah desa menganggarkan melalui anggaran desa, melalui dana desa kami untuk kegiatan seperti ini, dan kami juga tidak menutup ruang untuk masyarakat, kemudian pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pesta adat Paenge ini. Dan ini adalah salah satu kalau bisa dianggap produk unggulan kami untuk bisa menarik masyarakat dari luar
untuk bisa meningkatkan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kami, karena kalau dengan banyaknya masyarakat dari luar, dengan banyaknya wisatawan atau pendatang dari luar, ya produk-produk masyarakat kami ya bisa dikenal, kemudian bisa mungkin masyarakat luar bisa mengetahui apa yang menjadi potensi desa Siaung khususnya di Dusun Birue ini, dan bisa mereka mudah-mudahan ini jadi ajang tahunan yang bisa menarik bukan cuma masyarakat Kabupaten Baru, masyarakat Sulawesi Selatan, juga mungkin bisa dari masyarakat wisatawan asing yang hadir di sini. Dan kami sangat berharap itu terutama untuk mengembangkan budaya kami yang sangat tinggi sekali nilai-nilai kearifan lokalnya. Kebersamaan terlihat saat pemangku adat, pemerintah, masyarakat desa, dan wisatawan lokal duduk hadir menyaksikan ritual Mappa Dendang. Bahkan, salah satu pengunjung dari Politeknik Pariwisata Makassar sengaja datang untuk menyaksikan tradisi pesta panen di Desa Siaung, Kabupaten Baru. Mappa Dendang ini dihubungkan dengan pariwisata, ini memang harus dilestarikan. Bahwa ini lambat laun kalau ini tidak dilestarikan, itu akan menjadi suatu peninggalan, juga sekaligus dijadikan ajang bersilaturahmi, sekaligus menjadi salah satu daya tarik wisata. Setelah rangkaian acara berakhir, seluruh warga makan bersama sambil saling menyiram. Masyarakat maupun wisatawan yang hadir wajib basah sebagai bentuk kegembiraan dan silaturahmi yang dinantikan setiap tahunnya oleh penduduk Desa Siaung, Dusun Birue, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru.
Baik sahabat budaya, masih di Pro 4 RRI Makassar. Dan tentunya di pagi hari ini kabar pagi obrolan santai. Yang ingin bergabung kami nantikan partisipasi Anda. Halo Pak Ilmar juga, selamat pagi Bari Basa dari Kabupaten Pangkep ya. Nah kemudian sahabat budaya, informasi yang kami hadirkan ini dari Forum Solidaritas Hakim Indonesia, tentunya menuntut hak ya, menuntut hak kesejahteraan melalui revisi PP nomor 94 tahun 2012. Nah, sahabat budaya, jadi Forum Solidaritas Hakim Indonesia melakukan orasi di depan kantor Pengadilan Negeri Makassar pada Senin lalu untuk orasi bentuk akumulasi protes atas perlakuan yang tidak adil terhadap hakim ya. Halo, assalamualaikum. Halo, dari siapa ini? Dari Opu Amran di Kabupaten Wajo ini. Oke, Opu Amran, gimana kabarnya? Iya, Kareba Baji. Kareba Baji Ji. Iya, Baji. Oke, Opu Amran, apa komentar tak ini tentang hakim ini yang menuntut haknya? Iya. Ya, jadi menurut saya hakim menuntut haknya itu wajar kan? Kalau misalnya tidak, artinya kurang keadilan, jangankan hakim bisa menuntut haknya, kita juga ini masyarakat biasa kalau artinya kurang keadilan kita juga bisa menuntut hak, apalagi kalau hakim kan? Sama saja ya, sama bagi saya dan bagi artinya antara hakim dengan masyarakat sama. Apabila keadilan artinya kurang ditegakkan atau tidak ditegakkan maksimal, pasti kita wajib menuntut hak karena setiap orang itu mempunyai hak masing-masing. Iya. Karena artinya intinya kita berwarga Indonesia yang baik itu dengan jalan yang benar, artinya apapun yang kita lakukan demi kebenaran, kita tetap harus menuntut hak, apalagi kalau misalnya hakim menuntut haknya, pasti artinya dia mencari namanya keadilan juga, karena hakim juga itu manusia biasa, sama dengan masyarakat. Oke. Bagi saya iya, karena artinya intinya keadilan di Indonesia itu betul-betul harus ditegakkan dengan benar ya. Iya. Artinya pendapat dari kami, mudah-mudahan artinya keadilan tidak dibeli dengan secara materi. Iya. Atau ya artinya mudah-mudahan keadilan ini betul-betul artinya tanpa adanya pandang bulu, kita harus artinya betul-betul memperjuangkan hak kita masing-masing apabila dalam kebenaran gitu. Menurut pendapat saya, jadi artinya kasih kesempatan teman-teman yang lain deh bagi ya, sebab ada yang masuk. Pokoknya beribadah tetap terus di udara dan tetap eksis terus, dan semoga penyanyinya sehat semuanya, terus di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, amin. Amin. Terima kasih dan bagi sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tadi dari siapa tadi? Opu Amran ya. Opu Amran di Wajo ya. Dan pendengar, saya nantikan lagi partisipasi Anda di 0811 400 9250. Nah, kemudian kabar informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda ini, ada salah satu papasang dari Nenek Malomo ya, bahwa tetap dihukum ya, walaupun sekalipun anaknya yang berbuat salah itu tetap menjalani hukuman. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Baji. Iya. Akareba. Sehat jadi sayang. Iya, kita ya Bunda, kenapa gitu suara ta? Oh, jauh suaraku. Iya. Lagi serak-serak becek kira yang Baji. Dari mana kina serak-serak becek? Oh, kodong. Banyak sekali kegiatan majelis taklim, arisan, arisan pensiun, arisan warga. Ya. Jadi apa tuh komentar tak ini tentang hakim?
Bunda. Ya hakim kalau jujur pasti menuntut haknya. Karena kejujuran itu nggak bisa dibeli. Iya, nggak bisa dibeli dia. Iya, uang. Yang penting jujur kok. Harus kau hakmu. Iya. Ya, kalau jekong kok tidak ada mau kasihan, kok tidak ada mau dukung kalau jekong. Iya. Kalau hakim itu tidak jujur, yang benar akan menjadi salah, yang salah menjadi akan benar. Iya. Dulu kalau zaman Daud, zaman dulu begitu. Udah nggak jadi meskipun tak udah nggak ada. Iya, deh. Anu tak benar, kenapa dihukum? Karena itu ada permainan. Permainan di balik di belakang. Apa artinya? Menggunakan itu haknya pada hakim. Iya. Jadi kalau memang hakim berkenan apa jangan kau mau kena keadilan itu di tangan Anda. Oke, jangan terima sogokan Jangan terima sogokan karena yang benar itu akan hancur kalau kau terima sogokan. Iya. Seperti itu. Iya. Yang salah akan benar. Apa ya? Jadi, itu begitu. Kenapa tidak dihukum? Nah, yang benar itu dihukum. Pasti banyak. Dulu waktu masih kecil dengan begitu, tapi sekarang tahun sekarang terjadinya seperti itu banyak. Iya. Saya jujur nanti, saya mau lagi masuk. Kalau sekarang semua serba uang, apapun yang terjadi di belakang itu berubah salah. Kita harap semoga semua itu kejujuran yang lebih penting. Iya. Karena kalau kita satu kali sore itu satu potensi mata jadi ini. Iya. Oke deh Maji. Oke Bunda. Iya kita juga Bunda sehat-sehat Kika dan Dek Bella nasaran. Jangan, karena Kang Andre, ada saya bawa ke tetangga aku nyaman nang. Iya. Rezeki juga di tangan teman-teman tetangga. Kalau baik sama tetangga dan Maji. Iya. Sama orang-orang supaya banyak dalil, amin. Iya, amin. Oke deh Maji. Iya. Banyak doa itu deh Maji. Iya. Mudah-mudahan deh Maji sehat selalu. Amin. Juga doa didoakan. Iya. Makasih Bunda Jani. Iya. Jangan kok sakit gini jono wajah. Salah obat ki. Pising jadi macam isengnya. Bah. Pintar ku membaca jono. Oke, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik sahabat budaya, dan tentunya sebentar kami akan hadirkan di ruang dengar Anda obrolan komunitas dari Ikatan Dai Muda Indonesia ya. Nah sahabat budaya, ada papasang dari Nenek Malomo ini bahwa ketika memutus perkara ia ada temakiana temakiapo yang namanya hukum tidak mengenal anak dan cucu.
Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam. Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder. Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
hani tu pale naliwa udaniku loni mairi sadeku ona to si palece pajana macai andri utato mengkasi pajana macai andri loni mairi sadeku Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah, Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, diantaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat, Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan nekara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Mana bela para borina setia kongurangi. Ina, sakuya alina marisa miule. Sapu aliman jobu ana. Ya no, tanta, boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang dan. Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu. Siaga alina langsung celata ji. Aku sekilo, terlalu bundi. Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar. Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini? Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
mengemisna. Baik sahabat budaya, demikian kebersamaan kita tentunya di acara Barik Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai, dan sebentar kami akan hadir menemani Anda di obrolan komunitas bersama Ikatan Dai Muda Indonesia. Saya Yuni pamit dari acara Barik Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.